Selamat pagi. Sekarang kita akan membahas bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Kita tentu mengetahui kalau hukum itu senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Apakah menurut Anda ada suatu masyarakat yang hidup tanpa hukum? Jawabannya tidak ada. Walaupun masyarakat itu hidup sangat sederhana, hidup di desa terpencil, tidak mengenal teknologi, atau juga masyarakat di kota, orangnya kaya, pejabat, dan lain sebagainya. Semuanya harus hidup dengan aturan hukum. Mengapa harus ada hukum dalam kehidupan masyarakat? Jawabannya, karena hukum adalah alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Jadi kalau hukum tidak ada dan tidak ditaati dalam kehidupan bermasyarakat, maka pasti terjadi kekacauan. Coba Anda bayangkan, kalau di rumah saja tidak ada aturan, warga atau anggota keluarga boleh sesuka hatinya mau keluar rumah sampai malam, mau pulang subuh-subuh, terserah sesuai keinginannya, karena tidak ada aturan di rumah yang mengatur kehidupan anggota keluarganya, maka akan terjadi kekacauan. Demikian juga di masyarakat. Masyarakat itu kan memiliki keinginan yang berbeda-beda. Ada masyarakat misalnya ingin memiliki sepeda motor. Ada masyarakat yang ingin memiliki mobil. Ada masyarakat yang ingin menikmati liburan. Nah, kalau semuanya itu didapatkan dengan unsur memaksa, sesuka hatinya gitu. Misalnya ingin memiliki sepeda motor, lalu dia melakukan kegiatan apa? Mencuri. Ingin memiliki mobil, lalu dia misalnya melakukan korupsi di kantor. Nah itu kan berarti melakukan sesuatu itu dengan sesuka hatinya, semau gue. Nah kalau seperti itu dilakukan masyarakat, tentu akan terjadi kekacauan, tidak tertib. Jadi perlu ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat itu, atau disebut dengan norma. Sebagaimana dijelaskan tadi, bagaimana pentingnya aturan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, maka kalau hukum itu atau aturan itu tidak ada, tentu akan terjadi benturan-benturan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi tidak bisa ditawar-tawar kalau hukum itu, aturan itu, norma itu harus ada. Dan masyarakat pun harus berjalan menurut aturan yang sudah ditetapkan, agar kehidupan masyarakat itu dapat berjalan dengan aman dan tertib. Peraturan hidup di dalam kehidupan masyarakat itu biasa disebut dengan norma. Apa itu norma? Itu sudah dipelajari pada materi pelajaran kelas 7. Tentu Anda masih ingat ya. Di negara kita Indonesia ada banyak peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum itu menurut bentuknya terdiri dari dua jenis. Satu, hukum tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu contohnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Tata Tertib Sekolah, dan sebagainya. Hukum tertulis itu memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, hukum tidak tertulis pun tetap penting dan diakui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat. Contoh hukum tidak tertulis itu adalah hukum-hukum kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di suatu daerah atau masyarakat tertentu. Hukum tidak tertulis ini tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, namun tetap dipatuhi oleh masyarakat. Misalnya, upacara tiwah di dalam suku Dayak Kalimantan Tengah, itu kalau tidak kita cari di peraturan perundang-undangan, tidak ada tertulis. Tetapi itu secara turun-temurun berlaku, diakui, dan diterima oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan itu memiliki tata urutan atau hierarki atau juga disebut dengan tingkatan. Jadi peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Keempat, Peraturan Pemerintah atau sering disingkat dengan PP ya. Kelima, Peraturan Presiden, bisa disingkat dengan Perpres. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi atau disingkat dengan Perda Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, disingkat sering dengan Perda Kabupaten atau Kota. Itulah tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Memperhatikan tata urutan atau hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita tadi. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan seterusnya sampai kepada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, memperhatikan hierarki ini, maka peraturan yang di bawah urutannya
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Misalnya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah Undang-Undang Dasar. Maka ketetapan MPR itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang di bawah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, berarti dia tidak boleh bertentangan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian seterusnya sampai ke bawah. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Demikianlah tadi pembahasan kita pada pertemuan yang pertama, bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.